Selamat datang kembali di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan peristiwa tenggelamnya Dante di 27 Januari 2024 lalu di sebuah kolam renang di kawasan Jakarta Timur. Kekasih dari sang ibunda, Yuda Arfandi, sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ada potensi yang sangat kuat bahwa mungkin saja ibunda dari Dante ini pun juga akan menjadi tersangka, mungkin dengan pasalnya adalah karena kelalaian. Akankah mengarah ke situ? Karena saat ini penyidik dari Polda Metro Jaya sedang mendalami apa yang ada di balik motif Yuda Arfandi melakukan hal di kolam renang tersebut, di mana di CCTV diketahui ada sekitar 12 kali ia ini membenamkan Dante. Ada beberapa dugaan yang menjadi motif dari semua ini. Ada yang paling banyak kalau aku kumpulkan dari media massa, bahkan juga sejumlah ahli di bidang kriminal juga kalau memang benar terbukti itu adalah hal yang disengaja, bahkan ada motif pembunuhan berencana. Paling tidak ada 3 hal motifnya. Yang pertama adalah dugaannya karena si Yuda itu lagi kesel sama kekasihnya yang notabene adalah ibundanya Dante. Kesel sama kekasihnya, tapi dilampiaskannya ke Dante. Apakah ini mungkin mengarah ke sana? Kalau untuk potensi mengarah ke sini, kelihatan juga ada potensi besar. Karena kalau kalian sudah lihat di video yang sudah aku tampilkan di Instagramku di Anjasa Semara, aku buat detail di situ detik-detik kapan Dante sudah nggak bisa lagi bernafas. Kemudian pada saat Dante berusaha berenang untuk ke pinggir, tetapi didorong-dorong terus sama tersangka ini, itu sudah ada di Instagramku. Kalian bisa cek di sana. Tetapi di sini, kalau kita lihat bahwa memang kelihatan sangat jelas banget. Itu bukanlah adegan untuk dia lagi ngajarin berenang. Karena apa? Ada keterangan dari sejumlah keluarganya, katanya adalah adiknya, itu adalah adegan dia pada saat dia lagi ngajarin Dante untuk berenang. Apakah itu adalah adegan yang khas untuk berenang? Gak mungkin dari polisi itu berani menetapkan Yuda Arfandi sebagai tersangka. Apalagi Yuda Arfandi ini profilnya bukan orang yang golongan ekonomi bawah. Dia ini kategorinya adalah untuk menengah ke atas. Bahkan ada salah satu public figure Indonesia namanya Putra Siregar. Itu pun juga akhirnya membuka siapakah profil profil dari tersangka Yuda Arfandi ini. Di Instastory-nya Putra Siregar bilangnya begini, ada fotonya tersangka di sana ya. Salah ding, 2 Maret 2022. Jadi salah satu yang paling beringas ngeroyokin temen gue yang udah gue amanin ke dalam mobil pun, dia masih ngejar ke mobil padahal temen gue udah penuh dengan noda merah. Apakah dia dihukum waktu itu? Ya enggak lah, lolos secara nganu. Oke, jadi aku cek dari peristiwa ini ternyata Putra Siregar itu pernah masuk penjara kurang lebih selama 6 bulan karena dia ini terlibat dalam aksi pengeroyokan. Dan menurut narasi dari Putra ini bahwa kok Dante mulu sih gue ngomongnya. Yuda Arfandi ini adalah sosok yang dinilai adalah dibalik semua itu, dan dia kayaknya kebal hukum. I don't know apakah seperti itu, tapi menurut aku kalau di Indonesia sudah viral untuk bisa memaksimalkan kemampuan privilege-nya agak sulit lagi. Jadi supaya dia nggak lolos dari jeratan hukum, mari kita kawal justice for Dante. Kalau aku lihat dari kata-katanya Putra Siregar ini apa ya, gini. Udah B, aku sama Rika udah ikhlas. Masya Allah, pelajaran sangat berharga dan mahalnya harganya yang tentunya pasti semuanya ada hikmahnya. Yang penting sekarang kita doakan Dante sudah bahagia di surga dan pastinya sesuai syariat. Dante surgalah tempatnya karena masih kecil dan belum dihisab. Bahkan Dante juga punya kewenangan bisa membawa orang tuanya ke surga. Bukannya tujuan kita hidup sementara ini adalah surga. Dante sudah bahagia di surga dan siapkan jubah untuk orang tuanya di surga. Cuma memang heran aja kenapa beraninya selalu keroyokan dan sama anak bayi. Nah, ini adalah sindiran dari Putra Siregar untuk tersangka ini. Well, kita suka nggak suka kalau secara hukum Putra Siregar sudah ditetapkan bersalah, sudah ada putusan hukum ingkrah. Ya, I don't know apakah itu masuk akal atau enggak. Karena sekali lagi kembali ke kasusnya bahwa pada saat penyidik itu menetapkan Yuda Arfandi sebagai tersangka, artinya kan sudah ada 2 alat bukti yang kuat. Karena untuk menetapkan tersangka itu kan ada 2 alat bukti dibutuhkan, ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk dan juga surat. Dari sisi
CCTV, itu nanti jatuhnya adalah keterangan ahli, menganalisa apakah CCTV-nya ini asli, ataukah editan, ataukah buatan atau tidak. Kedua adalah keterangan ahli juga yang nantinya dari dokter otopsi. Apakah betul Dante ini meninggalnya karena tenggelam, dicek dalamnya paru-paru tersebut, apakah ada indikasi khas orang yang tenggelam, itu sudah ada 2 alat bukti yang kuat. Nah, masalahnya adalah tentang pasal yang dikenakan. Dari Polda Metro Jaya kan memberikan 3 pasal berlapis yang menurut aku juga ya aman-aman sih. Maksudnya ada satu hal yang ngebuat kita cukup deg-degan karena dengan profilnya seorang Yuda yang diidentikan bagi sebagian orang adalah orang kelas atas yang katanya kebal dengan hukum. Ini kan ada 3 pasal. Pertama adalah yang pembunuhan berencana, kedua pembunuhan spontanitas, dan ketiga adalah kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Nah, yang terakhir ini hukumannya kalau aku cek itu paling antara 3,5 sampai 5 tahun loh. Nah, takutnya nanti narasi yang dibangun tim kuasa hukumnya kuat akhirnya terbukti misalnya bahwa Dante itu saat kejadian dia sedang diajari renang, misalnya alibinya Yuda bahwa saat itu di video yang terlihat saya tidak sedang melakukan hal yang tidak baik dengan Dante. Saya lagi berusaha menyemangati dia, saya dorong-dorong ke belakang agar dia itu bisa ke pinggir karena saya sedang melatih dia untuk belajar renang. Makanya putri saya di sebelah itu juga tidak panik, biasa-biasa aja. Nah, kayaknya sih kemungkinan besar alibi yang akan dipakai oleh tersangka ini adalah alibinya karena saya sedang mengajari Dante untuk berenang. Kemudian juga di sosial media ada capturean beredar. Ini aku lihat adalah namanya Mutia MHD dengan Gisela Anastasia. Ini kayaknya artis ya. Yang ini nggak tahu apakah benar atau tidak, tapi dugaannya adalah mengarah ke sana. Kata-kata yang disampaikan Gisela begini, ini kayaknya di Instagram DM ya, direct message. Giselanya bilang gini, dijalani bisa berjalan lancar dan baik, dan Bang Arfandi serta keluarga juga bisa dengan tenang menghadapi semuanya. Aku percaya Tuhan pasti bela, gak usah terpengaruh sama semua omongan dan opini orang yang gak jelas. Semangat ya. Mbak Gisel, makasih banyak, mohon doanya. Kita pasti support doa dan sebisa kita untuk ceritain keadaan yang sebenarnya. Masalahnya aku juga punya anak kecil, tahu banget gimana bantuin anak belajar renang. Oke, jadi menurut Gisel, mungkin waktu itu Gisel belum melihat video CCTV-nya, mungkin aja. Ya, mungkin dipikirnya dia lagi salah satu proses yang menurut polisi bahwa tersangka ini membenamkan Dante 12 kali itu adalah proses untuk belajar berenang mungkin. I don't know ya, nanti kita lihat dalam pembuktian di persidangan. Pas responnya lagi begini, aku tahu bukan siapa-siapa, nggak punya power untuk speak up. Yang aku tahu abang aku bukan membunuh, atau aku tahu dia nggak setega itu sama anak kecil. Anaknya sendiri pun tidak pernah sedikit pun disentuh tangan. Semoga Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Ya, sekali lagi, perbuatan atau reaksi di masa lalu itu tidak menjamin orang tersebut tidak akan melakukan tindakan pidana. Nah, itu adalah untuk hal-hal yang menjadi salah satu dugaan-dugaan yang merujuk ke motif yang pertama. Ya, motif yang kedua adalah mengenai ada yang menduga bahwa ini Dante diduga adalah menghalangi hubungannya dengan sang ibunda, mungkin nggak mau tanggung jawab secara ekonomi atau bahkan menjadi salah satu kendala dia nggak mau repot ngurus anak. Itu adalah yang kedua. Atau yang ketiga adalah berhubungan dengan motif ekonomi. Banyak masyarakat yang berspekulasi bahwa Dante ini punya asuransi jiwa yang nantinya uang tersebut bisa untuk, I don't know apakah benar atau tidak. Tapi kalau dari ketiga motif ini, menurut aku sih yang dugaan sangat kuat adalah yang pertama. Mungkin saja bahwa Yuda Arfandi tersangka ini sedang kesel sama ibunya Dante, dan Dante yang menjadi pelampiasannya. Itu adalah dugaanku. Tapi kita lihat nanti dalam fakta persidangan, kita pengen tahu apa sebenarnya motif yang menjadi alasan kenapa Yuda Arfandi tega melakukan hal seperti itu. Terima kasih sudah menonton, tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTokku di Anjasa Asmara. Sampai jumpa.